Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami pada channel Mbah Wirobismo. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, panjang umurnya. Amin. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengatakan bahwa yang selama ini berkoar-koar mengaku keturunan Nabi, ternyata tidak terkonfirmasi atau tidak nyambung nasabnya dengan Rasulullah. Bahkan untuk membuktikannya dihimbau untuk melakukan tes DNA juga tidak melakukannya. Lalu dengan bukti apa kita bisa mempercayainya? Tidak panjang lebar langsung saja kita simak videonya berikut ini. Yang lainnya, banyak juga yang mengaku keturunan Rasulullah. Sejak abad ketiga, ratusan kabilah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Di zaman Turki Utsmani ada 17.000 orang yang ketahuan dia mengaku cucu Nabi, sementara tidak jelas. Itu sejak zaman dulu orang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu sudah banyak. Sejak abad ketiga Hijriah orang-orang banyak mengaku keturunan Nabi. Bahkan sampai jadi raja di Mesir, Bani Ubaid, dia mengaku keturunan daripada Nabi Muhammad, sampai dihormati oleh orang, kemudian dijadikan raja. Setelah 200 tahun baru ketahuan bahwa mereka bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ngaku cucu Nabi zaman sekarang ini bisa dites dengan dua cara. Pertama, kalau ada orang saya cucu Nabi, mana silsilah kamu? Kalau dia sudah melampirkan silsilah bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian kita uji satu persatu mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah, ada dalilnya. Fatimah punya anak namanya Husain, ada dalilnya dari hadis. Husain punya anak Ali Zainal, ada dalilnya dari hadis. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baghir, ada dalilnya. Muhammad Al-Baghir punya anak namanya Ja'far Shadiq, ada dalilnya dari kitab-kitab. Kemudian Ja'far Shadiq mempunyai anak namanya Muhammad An-Naqib, ada dalilnya di kitab-kitab. Muhammad An-Naqib mempunyai anak namanya Isa Ar-Rumi, dilihat di kitab-kitab nasab abad 3 Hijriah. Betul dia mempunyai anak namanya Ahmad bin Isa. Isa nama ayahnya Muhammad. Muhammad betul punya ayah namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi betul punya ayah namanya Ja'far Shadiq. Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keturunan Rasulullah Muhammad. Kata Ibnu Hajar, yang bagi likulli ahadin ayakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib, yang bagi maknanya seyogianya, kadang maknanya wajib, kadang maknanya mustahab. Seyogianya bagi seseorang, setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah bernisbat mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad seseorang yang tidak punya hak. Kenapa kita harus mengetahui siapa keturunan Rasulullah yang asli, siapa keturunan Rasulullah yang palsu? Karena kita punya kewajiban menghormati keturunan Rasulullah. Jangan sampai kita salah di dalam menghormati keturunan Rasulullah. Ada orang di Indonesia yang saya sudah periksa, ibu-ibu, dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Di persidangan dia ngaku cucu Nabi, di ceramah dia ngaku cucu Nabi. Dalam darahku
ada darah Rasulullah, dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Saya periksa silsilah dia, ternyata silsilahnya melenceng kemana-mana. Orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi, ternyata secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya siap untuk berdebat, saya siap untuk di pengadilan mempertanggungjawabkan kata-kata saya bahwa yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad di Indonesia yang bergelar Habib-Habib itu bukanlah keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukan dengan nasab tapi dengan tes DNA. Kalau ada orang ngaku anak seseorang zaman sekarang, misalnya ada orang si Jabrik ngaku anaknya Kiai Anu yang sudah meninggal, tiba-tiba dia datang bahwa saya anak wayuan, anak candungan, yang tidak diketahui orang tiba-tiba datang minta warisan kepada keluarganya almarhum. Itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Dengan apa? Tes DNA. Tes DNA ini selain dia bisa untuk mendeteksi daripada nasab yang dekat, ayah kepada kakeknya, anak kepada ayahnya, juga tes DNA ini bisa mendeteksi nasab yang ribuan tahun yang lalu. Karena apabila seseorang hari ini hidup, laki-laki dia, maka dia akan membawa kode genetik, kode genetik genetiknya terus sampai ke atas laki-laki Nabi Adam. Saya ulangi, apabila seorang laki-laki, Bu, hari ini saya membawa kode genetik ayah saya, kakek saya, buyut saya, lurus laki-laki sampai Nabi Adam. Itu bisa dideteksi. Kalau seseorang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, maka dia harus mempunyai kode genetik Rasulullah. Haplografnya dulu dilihat. Haplografnya apa? Haplografnya Rasulullah, orang-orang Arab keturunan Quraisy adalah J1. Ambil darahnya, ambil hidungnya, ingus, ambil ludahnya, diperiksa di BRIN. Sekarang ibu-ibu akan ketahuan ayahnya ini keturunan siapa. Dari mulai ayahnya ibu-ibu sampai Nabi Adam ketahuan. Ibu-ibu sekarang yang hadir di sini, kalau diambil ludahnya, dimasukkan ke lab, akan ketahuan ibunya siapa, neneknya siapa, garis lurus sampai ke Siti Hawa. Dan para keturunan Rasulullah yang ada di Timur Tengah sudah mengadakan tes DNA. Hasilnya mereka adalah keturunan Nabi yang berkode haplograf J1. Sedangkan yang ada di Indonesia ini, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari orang-orang Yaman, itu haplografnya adalah G. Apa artinya G? Dia bukan keturunan Arab. Jangankan dia keturunan Nabi, keturunan Arab aja bukan. Bahkan menurut Dr. Kain, kebetulan saya punya nomor Dr. Kain dan Dr. Sugeng Sugiharto dari Badan Riset Inovasi Nasional. Saya tanya, Dok, ini keyakinannya keyakinan berapa persen? Keyakinan ini Pak Kiai ilmu biologi, 1 tambah 1 sama dengan 2.
Jadi kalau orang yang hari ini mengaku turunan Nabi, haplogramnya harus apa, dokter? Harus J1. Kalau dia ini ngaku cucu Nabi, harus ketahuan orang Arab apa bukan? Itu yang pertama. Kode haplogramnya orang Arab adalah J1. Setelah ketahuan kode haplograf J1 bahwa dia adalah orang Arab, nanti dicari kode genetik STR-nya yang menunjukkan bahwa dia keturunan Adnan. Kalau sudah ketahuan kode genetik Adnan, maka dicari kode genetik Bani Hashim. Setelah diketahui ada kode genetik Bani Hashim, dicari kode genetik Sayyid Ali, karena keturunan Nabi Muhammad jalur laki-laki adalah mereka yang keturunan daripada Sayyidina Ali. Kalau sudah punya kode genetik Sayyidina Ali, maka harus dicari, kalau ngakunya jalur Imam Husain, harus ada kode genetik Imam Husain. Kalau dia ngakunya jalur Hasan, harus punya kode genetik Imam Hasan. Dan ternyata para habaib yang ada di Indonesia ini, dia tidak punya haplograf Arab, dia tidak punya kode genetik daripada Adnan, dia tidak punya kode genetik daripada Bani Hashim, dia tidak punya kode genetik daripada Quraisy, dia tidak punya kode genetik daripada Abi Thalib, dia juga tidak punya kode genetik daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Lalu jika secara pustaka tidak terbukti karena tidak dicatat oleh kitab-kitab nasab selama 550 tahun, secara tes DNA juga gagal, berdasarkan apa saya terutama harus percaya bahwa Anda adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?